Musim baru Inter akan dimulai dengan cara yang berbeda dari biasanya tahun ini. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya musim sebelumnya yang lebih lambat dari jadwal normal, akibat partisipasi klub dalam Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat yang baru selesai beberapa hari lalu. Menurut La Gazzetta dello Sport, para pemain nerazzurri akan tiba di pusat latihan Appiano Gentile secara bertahap, termasuk untuk menjalani tes fisik rutin awal musim. Meski tanggal pasti pemusatan latihan belum diumumkan secara resmi, Gazzetta menyebut bahwa Inter kemungkinan besar akan memulai latihan antara 27 dan 28 Juli. Sejumlah laga uji coba pun telah direncanakan, meskipun lawan-lawan yang akan dihadapi belum ditentukan secara definitif. Namun, laga persahabatan terakhir sebelum dimulainya musim Serie A diperkirakan akan mempertemukan Inter dengan Monza. Setelah kedatangan Petar Sucik, Luis Enrique, dan Boni, hadiah untuk Christian Chivu di bursa transfer belum berhenti. Namun, pelatih asal Rumania itu juga harus bersiap kehilangan beberapa pemain penting. Seperti diungkapkan oleh Corriere dello Sport, strategi Inter di bawah arahan BP Marotta dan jajaran manajemen lainnya sangat bergantung pada penjualan pemain. Penjualan akan menjadi kunci pendanaan untuk sisa kampanye penguatan skuad nerazzurri. Inter masih mengincar satu gelandang dan satu bek, yang tidak hanya memiliki kualitas tetapi juga prospek jangka panjang. Selain itu, sektor serangan pun tak luput dari perhatian, terutama jika ada pergerakan keluar. Meskipun belum ada perkembangan konkret terkait masa depan Hakan Çalhanoğlu, klub sudah mulai memikirkan calon penggantinya. Target utama mereka adalah Ederson dari Atalanta, namun harga yang diminta, sekitar 60 juta euro, terlalu tinggi untuk Inter saat ini. Karena itu, alternatif seperti Richard Rios dari Palmeiras, yang dihargai sekitar 30 juta euro, mulai dilirik. Pemain asal Kolombia itu juga menarik minat dari Al Hilal yang kini ditangani Simone Inzaghi. Nama lain yang juga dipertimbangkan adalah Morten Frijndrup dari Genoa. Untuk sektor pertahanan, Chivu dikabarkan sangat menginginkan Giovanni Leoni. Namun, pemain muda milik Parma itu juga diburu oleh sejumlah klub besar seperti Milan, Juventus, dan beberapa tim Premier League. Parma sendiri ingin mempertahankan Leoni setidaknya satu musim lagi untuk meningkatkan nilai jualnya, yang saat ini sudah melebihi 30 juta euro. Jika transfer ini sulit terwujud, Inter juga memantau situasi Conny de Winter dari Genoa, yang memiliki valuasi serupa. Genoa adalah klub yang saat ini juga sedang berdiskusi dengan Inter soal peminjaman Valentin Carboni, sehingga peluang kerjasama tetap terbuka. Di lini depan, setelah kedatangan Boni dan konfirmasi bahwa Francesco Pio Esposito akan bertahan, Inter masih membuka kemungkinan mendatangkan penyerang kelima, terutama jika Mehdi Taremi akhirnya hengkang. Nama Rasmus Højlund tampaknya tak lagi menjadi prioritas. Menurut Corriere dello Sport, Inter justru lebih membutuhkan penyerang dengan kreativitas tinggi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pemain seperti itu akan menjadi kejutan menit terakhir dalam penutupan bursa transfer musim panas ini. Hari-hari ini menjadi momen penting dalam bursa transfer karena bertepatan dengan masa berlaku klausul pelepasan beberapa pemain, termasuk Maiskin dan Denzel Dumfries. Untuk Kean, yang kini berseragam Fiorentina, 10 hari ke depan akan menjadi penentu masa depannya. Ancaman utama datang dari Al-Qadsiah, klub Arab Saudi yang siap menawarkan kontrak menggiurkan senilai 15 juta euro per musim. Meski dalam beberapa jam terakhir sempat muncul kabar ketertarikan dari Inter dan Napoli, La Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa belum ada pendekatan konkret dari klub Italia. Hanya tawaran dari Arab yang bisa dianggap nyata, tulis harian tersebut, seraya menyebut Manchester United sebagai pemantau diam-diam di balik layar. Sementara itu, Denzel Dumfries menjadi sorotan karena klausul pelepasannya senilai 25 juta euro hanya berlaku hingga 15 Juli, dan hanya bisa ditebus oleh klub-klub non-Italia melalui pembayaran sekaligus. Menurut Gazzetta, pemain asal Belanda ini berada dalam posisi di ujung tanduk, sesuatu yang disadari betul oleh Inter. Namun hingga kini, belum ada sinyal konkret dari klub peminat. Agen barunya, Jorge Mendes, disebut telah menawarkan Dumfries ke Barcelona, meskipun sang pemain juga menarik perhatian dari beberapa tim Premier League. Kini Inter hanya bisa menunggu apakah akan ada proposal resmi yang masuk dalam waktu dekat. Simone Inzaghi ingin membawa Francesco Acerbi ke Al Hilal. Kabar ini dilaporkan oleh Sport Mediaset, yang mengungkapkan bahwa klub asal Arab Saudi tersebut telah memulai pendekatan awal terhadap bek kelahiran 1988 itu. Inzaghi, yang kini menukangi Al Hilal,
Disebut sangat menyukai profil Acerbi dan ingin kembali bekerja sama dengannya setelah pengalaman bersama di Lazio dan Inter. Menurut laporan tersebut, ketertarikan dari Al Hilal tergolong nyata. Meskipun hingga saat ini belum ada langkah konkret atau tawaran resmi yang diajukan, situasi ini tetap patut dipantau dengan seksama dalam beberapa waktu ke depan. Marc-Andre ter Stegen berpotensi meninggalkan Barcelona dan menjadi penggantian Sommer di Inter jika sang kiper asal Swiss benar-benar hengkang. Skenario ini diungkapkan oleh harian sport asal Catalunya, yang menyoroti semakin rumitnya hubungan antara ter Stegen dan klub setelah kedatangan Joan Garcia. Kehadiran kiper muda tersebut membuat posisi ter Stegen tergeser dalam hierarki penjaga gawang di Camp Nou, dan mulai mencuat spekulasi tentang kemungkinan perpisahan. Saat ini, ter Stegen masih memilih untuk bertahan di Barcelona. Namun beberapa klub mulai menunjukkan minat serius terhadapnya. Salah satunya adalah Inter, yang dikabarkan telah memantau situasi sang kiper dan bisa segera mengajukan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan. Menurut Sport, ter Stegen belum secara terbuka membahas masa depannya dengan Barcelona dan dijadwalkan kembali mengikuti pemusatan latihan pekan depan. Meski begitu, ia dikabarkan sangat kecewa dengan keputusan manajemen klub dalam beberapa waktu terakhir. Galatasaray dan AS Monaco disebut-sebut telah mencoba mendekatinya, namun tidak mendapat tanggapan dari sang pemain. Berbeda halnya dengan Inter, yang dipandang memiliki proyek ambisius, bermain di Liga Champions dan berpeluang meraih gelar, sesuatu yang bisa menggoda ter Stegen. Barcelona sendiri, menurut laporan tersebut, tidak menutup kemungkinan melepasang penjaga gawang dengan status bebas transfer, guna mengurangi beban gaji yang sangat besar dari kontraknya yang masih tersisa 3 tahun. Inter tengah menyusun strategi untuk merekrut bek muda Parma, Giovanni Leoni, yang dihargai sekitar 30 juta euro. Menurut La Gazzetta dello Sport, dana untuk mendanai transfer tersebut bisa diperoleh dari penjualan Jan Bisek. Bek asal Jerman itu saat ini menjadi incaran beberapa klub Inggris, terutama Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery, pelatih yang secara eksplisit menempatkan nama Bisek di posisi teratas dalam daftar incarannya. Bisek sendiri dibeli oleh Inter pada tahun 2023 dengan harga sekitar 7 juta euro dan kini telah meningkat tajam nilainya hingga diperkirakan mencapai 35 juta euro. Penampilannya musim lalu cukup mengesankan, ia mencatatkan 3 gol dan 3 assist dalam 43 pertandingan, termasuk 2 laga penting melawan Barcelona di mana ia tampil sebagai starter. Jika sebelumnya Inter dengan tegas menolak menjual sang bek, terutama saat mendapat tawaran dari West Ham, kali ini mereka mulai terbuka untuk bernegosiasi. Selain Bisek, beberapa nama lain juga berpotensi dilepas demi menambah pundi-pundi klub. Hakan Calhanoglu dan Davide Fratesi tengah dipantau oleh Galatasaray dan Atletico Madrid, sementara Alexander Stankovic diminati oleh klub Brugge dan Sebastiano Esposito masuk dalam radar Fiorentina. Dari 2 nama terakhir saja, Inter diperkirakan bisa mengantongi sekitar 15 juta euro, jumlah yang bisa semakin mendekatkan klub pada misi untuk merekrut Leoni. Hakan Calhanoglu tetap teguh pada pendiriannya. Gelandang asal Turki itu berniat melanjutkan karirnya di Galatasaray, sekaligus menolak tawaran menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi serta mengabaikan minat dari Premier League. Menurut laporan dari Fanatik, Calhanoglu telah menyampaikan niatnya secara langsung kepada manajemen Inter dalam pertemuan terakhir mereka. Dalam laporan tersebut disebutkan, dalam pertemuan ini, Hakan menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk tinggal di Turki bersama keluarganya, dan membela Galatasaray. Sang pemain juga menegaskan kepada Inter, melalui pernyataan tertulis bahwa dirinya telah menolak sejumlah tawaran menarik dari klub-klub lain demi mewujudkan keinginannya kembali ke tanah kelahirannya. Sementara itu, dari Italia muncul kabar bahwa sudah terjadi kontak awal antara Inter dan Galatasaray untuk mulai membuka kemungkinan negosiasi resmi terkait transfer Calhanoglu. Angioan Bonni, rekrutan baru Inter, mengungkapkan kegembiraannya usai resmi menandatangani kontrak dengan klub. Dalam wawancara dengan kanal resmi Nerazzurri, penyerang asal Prancis itu mengaku masih sulit mempercayai kenyataan bahwa ia kini menjadi bagian dari Inter. Saya sangat emosional dan senang bisa berada di sini. Ini adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan, dan saya masih sulit mempercayainya. Saya bahagia dan tak sabar untuk segera memulai, ujar Bonni. Menghadapi musim keduanya di Serie A, Bonni menegaskan keinginannya untuk tampil lebih baik dibanding musim sebelumnya. Saya punya rasa lapar besar dan ingin berkembang. Saya ingin belajar dari para pemain hebat yang sekarang akan saya temui setiap hari. Bonni juga akan kembali bekerja bersama Christian Cifu, yang pernah menjadi pelatihnya saat menjalani masa pinjaman di Parma.
Mr. Cifu banyak membantu kami dalam 3 bulan terakhir di Parma. Dia orang yang luar biasa dan percaya pada saya. Senang bisa bertemu lagi dengannya dan melanjutkan perjalanan bersama, ungkapnya. Berbicara soal gaya bermainnya, Bony menjelaskan, saya adalah penyerang modern yang bisa bermain di berbagai posisi. Saya suka memegang bola, bekerja sama dengan rekan setim, mencetak gol, dan juga memberi assist. Soal kesempatan bermain bersama bintang seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, Bony tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Saya akan memperhatikan mereka di setiap sesi latihan seperti anak kecil yang mengagumi idolanya. Ini kesempatan luar biasa dan saya akan belajar sebanyak mungkin dari mereka. Dengan statusnya sebagai pemain Prancis ke-26 dalam sejarah Inter, Bony menyebut beberapa legenda negaranya yang pernah berseragam nerazzurri. Tentu saja saya mengagumi Thuram, juga Djorkaeff, Laurent Blanc, dan Patrick Vieira. Banyak legenda Prancis yang telah bermain di Inter. Saya berharap bisa mengikuti jejak mereka. Menutup wawancara, Bony mengirimkan pesan singkat namun penuh semangat kepada para tifosi. Forza Inter! Bukan hanya tim utama, antusiasme menyambut musim baru juga terasa dalam proyek ambisius Inter terkait tim kedua mereka, yaitu Inter Under 23. Tim baru ini dijadwalkan akan melakukan debut resminya pada 17 Agustus dalam putaran pertama Coppa Italia Serie C. Sekitar 10 hari lagi, skuad akan memulai pemusatan latihan pertamanya di Pinetina, sebelum melanjutkan ke Riscione di Brunico. Tim ini akan ditangani oleh Stefano Vecchi sebagai pelatih kepala, dengan Omar Danesi sebagai asisten. Untuk posisi pelatih fisik dan pelatih kiper, nama yang mencuat adalah Alessandro Ciullini dan Paolo Castelli. Menurut Corriere dello Sport, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam masa pramusim, Inter U23 akan menggelar laga uji coba menghadapi Inter tim utama yang kini dipimpin oleh Christian Cifu. Sebagian besar pemain dari skuad Primavera saat ini disebut akan menjadi bagian inti dari tim Under 23 ini. Secara struktural, tanggung jawab manajerial akan dipegang oleh Dario Bacin, sementara Gianluca Andrisi, sosok yang sudah lama menjadi pengamat pemain muda Inter, akan menangani aspek operasional. Inter U23 akan memainkan pertandingan kandang mereka di Stadion U-Power, Monza, dan berlatih di Intrello, pusat pelatihan untuk tim-tim muda Inter. Langkah besar ini menunjukkan komitmen Inter untuk membangun masa depan klub melalui pengembangan talenta muda secara terstruktur dan berjenjang.